Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Surat Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudaraku yang terkasih, ini adalah suatu ayat yang disampaikan kepada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan kalau kita baca satu perikop ini, bagaimana doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ini adalah suatu percakapan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan ayatnya yang ke-23 berkata, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Pagi hari ini saya akan fokus di dalam ayatnya atau bagian yang pertama, yaitu jemaat yang adalah tubuhnya. Kita tahu bersama bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya kita adalah bagian tubuh Kristus yang terpecah-pecah, atau kita adalah anggota-anggota Kristus yang adalah kepala kita, yaitu Kristus sendiri. Dan bagaimana kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat sebagai anggota tubuh Kristus. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mempelajari tentang firman Allah, bagaimana Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi, bagaimana Tuhan menyuruh bahkan mengasihi orang-orang yang membenci, yang tidak senang, sebagai musuh kita sekalipun Tuhan menyuruh kita untuk mendoakan mereka. Dan saat ini bagaimana, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat sebagai anggota tubuh Kristus. Kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang ke-14, ayat Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-14. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-14 berkata, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang terkasih, salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai anggota tubuh Kristus, yaitu kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita, bagaimana kita menjaga diri kita, bagaimana kita merawat diri kita, begitu juga Tuhan menghendaki kita mengasihi orang-orang yang ada di lingkungan dan di sekitar kita. Bagaimana Tuhan menginginkan kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Yang pertama, yaitu Tuhan inginkan kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita mengasihi teman-teman kita, atau bisa dikatakan kita harus bersatu. Bagaimana tubuh Kristus Tuhan inginkan supaya tetap bersatu, bukan berpecah belah, bukan saling membenci, bukan saling tidak senang dengan satu dengan yang lain. Jangan hanya perbuatan yang kita tidak suka, maka sesuatu hal yang kita lakukan, sesuatu hal yang kita kerjakan, yaitu terpecah belah, saling membenci, saling melakukan hal-hal yang tidak baik hanya karena perbuatan-perbuatan seseorang yang kita tidak sukai. Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya yang Tuhan inginkan, kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita saling mengasihi. Amin. Puji Tuhan. Dan hal yang kedua yang kita lakukan sebagai anggota tubuh Kristus, yang kedua adalah melakukan kehendak Bapa. Bagaimana kepala kita sebagai anggota Kristus, kita mempunyai kepala atau kita mempunyai pemimpin, yaitu Kristus sendiri. Bagaimana kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus harus taat dan
mengikuti apa yang menjadi kehendak kepala kita, kehendak yang menjadi pemimpin kita, yaitu Kristus sendiri. Bagaimana harus kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang harus kita lakukan, yang Tuhan atau yang pemimpin kita ingin kita lakukan. Bukan sesuka hati kita, bukan seenaknya kita, bukan sesuka-sukanya kita hidup ini, tetapi menjadi anggota tubuh Kristus, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pastinya percaya bahwa setiap kehendak Tuhan, pasti Tuhan menginginkan untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak lepas dari firman Tuhan, tidak lepas dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan inginkan supaya kita terus melakukan hal-hal yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus yang terpecah-pecah, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai anggota Kristus, kita harus mengasihi dan mempunyai kesatuan bagi teman saudara kita, saudara seiman kita. Dan juga yang kedua, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan apa yang menjadi kehendak saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan. Kedua poin ini, bagaimana kita sebagai anggota tubuh Kristus, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat untuk menjalani hari-hari kita di setiap harinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Perlu Kau Tuhan.